Dengannya TRC ini. Hari ini kami bertemu dengan TRC, lalu dengan Dinas Pendidikan, dengan itu aja sih. Kami juga mengundang Dinas Disnaker, tapi beliau nggak datang. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sebenarnya fungsi dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, jadi mereka ingin audiensi dengan kita, dengan Komisi 4 untuk menindaklanjuti program, terutama juga program Astacitanya Pak Prabowo terkait dengan peningkatan SDM. Kan kita indikator kinerja utamanya Pak Wali Kota adalah peningkatan SDM ya, untuk mengentaskan kemiskinan, ya kan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Nah itu otomatis bagaimana sebenarnya pengangguran terbuka kita masih tinggi, itu bisa kita serap, kita beli pelatihan, dan terutama kita akan bicara tentang bagaimana cara membentuk mentalitas anak-anak muda kita, yang anak-anak yang produktif di Kota Samarinda ini bisa siap untuk menjadi tenaga kerja yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda. Jadi kami ingin ujung-ujungnya ya, maksudnya outputnya kita ingin mendorong pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini OPD terkait itu bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini untuk melakukan MOU. Jadi bisa di DP2PA, bisa dari Dinas Pendidikan, bisa dari Disporapar. Nah, selama ini memang sudah bekerja sama, tetapi belum optimal ya, belum optimal karena masih banyak kan pengangguran terbuka kita banyak ya. Nah, lalu kita ingin mendorong sebenarnya bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan ini, karena ternyata anak-anak yang warga yang miskin ini adalah anak-anak yang tidak bersekolah ya, sehingga mereka sulit mencari pekerjaan. Nah, ini dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini akan memberikan pelatihan tanpa syarat ya, apakah dia disabilitas atau tidak, dia punya ijazah atau tidak, usia berapapun siap untuk dilatih dan untuk mendapatkan skill. Nah, itu akan dilatih, tetapi memang kuotanya terbatas. Nah, tetapi ini kan selama ini kita menjaring dari RT, dari kelurahan, dari kecamatan, kita jaring. Ternyata kan teman-teman ini karena sudah terbiasa di jalan ya, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak terlalu baik, itu akhirnya mereka kurang berminat. Nah, ini tugas kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dari tingkat RT sampai tingkat kecamatan ini supaya bisa kita tarik untuk mendapatkan pelatihan skill, baik itu soft skill maupun hard skill. Jadi nanti mereka akan siap untuk bekerja. Salah satunya itu, apalagi? Bu, terkait dorongan anggaran ada dibicarakan nggak? Kalau anggaran kan BPVP ini kan dari Kementerian Tenaga Kerja ya, jadi anggarannya tentu dari APBN. Tinggal bagaimana kita di Kota Samarinda menyiapkan orangnya, ya kan banyak nih. Kalau nggak salah tahun 2024 kemarin kita baru mendapatkan data anak putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah di usia sekolah itu ada 700 orang. Samarinda aja itu. Samarinda aja. Dan kemarin saya bekerja sama dengan Kabid Ibu Wita dari Dinas Pendidikan, kita baru menjaring ya, baru ketemu 97 anak yang tidak bersekolah pada saat usia sekolah itu di Samarinda Seberang. Dan saat ini sedang dilatih ya, ada paket malam hari di kantor Kecamatan Samarinda Seberang. Itu pilot projectnya itu. Nah, ini kan untuk mendapatkan paket A, B, C ya. Tetapi itu setelah dipaket, alangkah baiknya kalau mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga disiapkan skill. Ya, diberi pelatihan. Nah, itu akan dibiayai oleh BPWP tadi. Nah, kita tinggal menyiapkan mungkin regulasi ya, karena ini terkait dengan antara kementerian dengan Pemda kan. Nah, ini mungkin regulasi yang harus kita ingat. Anggarannya saya kira disiapkan oleh mereka dan kita menyiapkan orangnya saja. Ibu, ada dorongan untuk Karang Taruna digerakkan itu, Bu? Sosialisasi Karang Taruna selama ini kan sudah sering mendapatkan pelatihan. Supaya kalau di daerah saya itu biasanya mereka mendapatkan memperbaiki komputer, HP, lalu kalau untuk anak-anak itu ngelas sama
bengkel, ya, Bengkelan, bengkel motor ya. atau mobil, Oke. montir. Nah, lalu untuk ibu-ibunya ada yang menjahit, ya, ada yang salon dan lain sebagainya, membuat kue. Nah, cuman kan kendalanya, masalahnya ada Kota Samarinda setelah dilatih mereka tidak diberi modal. Nah, ini jadi masalah putus, karena mereka Bu, ya. kelas menengah bawah kan. Hmm. Nah, kalau ada yang memberi modal itu nanti nggak tahu nanti caranya gimana, mungkin melalui CSR atau apa ya. Dari kan selama ini pemerintah Kota Samarinda sudah menitipkan anggaran ya di Kaltim Tara, Tara, tetapi itu karena syaratnya banyak, itu jadi orang-orang ini akhirnya mundur gitu loh ya, karena tadi mengurus NUB-nya sulit, mengurus raik halalnya sulit ya, apalagi OSS ya. Ada ijazah segala. Jadi kendalanya itu tadi. Ya. Tapi yang penting kami setelah pertemuan kali ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan MOU antara OPD terkait dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Mudah-mudahan karena ini saya kira dari paparannya visi misinya Pak Wali Kota yang sekarang, bagaimana kita meningkatkan SDM kan. Nah, saya kira akan diakomodir lah untuk itu. Bu, pendidikan non formal untuk Samarinda ini seberapa besar sebenarnya?